Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 321. Empai saja. Fernando mengeluarkan ponselnya dan membayar 80 juta. Tuan-tuan, silakan masuk ke dalam. Setelah menerima uang, wanita itu tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Dia memberi isyarat kepada Fernando dan Nasrun untuk memasuki perahu wisata. Wah, enaknya punya uang. Iya, 80 juta langsung diberikan begitu saja. Wisatawan yang ada di pantai, begitu melihat punggung Fernando dan Nasrun, semua ternganga dan sangat iri. Ketika masuk ke dalam perahu wisata, tercium aroma wargi yang samar. Ada 3 lantai di sana, di tiap-tiap lantai ada meja panjang dan bantalan anyaman lembut di sampingnya, meja itu bisa menampung 3-4 orang. Di atas meja panjang, dipenuhi dengan makanan lezat yang masih hangat, aromanya sangat wangi, ada tumis ikan, bakso daging kepiting, dan tahu kering. Semua ini adalah hidangan khas Isra. Saat ini meja telah dipenuhi tamu, sebagian besar dari mereka adalah anak muda, berpenampilan rapi, dan berpakaian luar biasa, sangat jelas bahwa mereka adalah anak-anak orang kaya. Di tengah perahu wisata, terdapat panggung yang lebarnya lebih dari 3 meter, panggung itu dilapisi karpet merah. Di atasnya, ada 4 gadis dengan lekukan tubuh yang menawan, cantik, dan berpakaian terbuka sedang menari. Tariannya elegan, kadang menampilkan pahanya, bahunya, membuat mata para tamu berkilat-kilat, mereka berteriak-teriak heboh. Dipimpin oleh pelayan, Fernando dan Nasrun duduk di meja panjang yang berada di sudut barat perahu wisata. Yang bisa datang ke tempat ini untuk menghabiskan uang, pada umumnya basis keluarganya sangat kuat. Nasrun melihat ke atas panggung sambil tersenyum dan mengatakan, lagi pula, hanya biaya pintu masuk saja sudah 40 juta, pasti masih ada hiburan lain, untuk satu malam pasti akan menghabiskan lebih dari 200 juta. Jika keluarganya tidak punya uang, bagaimana bisa datang ke tempat seperti ini? Fernando menggunakan sendok untuk memotong bakso daging kepiting di depannya sebanyak 2 kali, kemudian menyendok salah satu potongannya ke mulut dan mengunyah. Aroma lezat langsung menyebar di mulut, terdapat juga aroma telur kepiting, rasanya sangat lezat. Kawan, perhatikan apa yang kamu katakan. Orang kaya bisa datang ke perahu merah ini, warga sipil juga bisa datang. Mendengar Fernando berbicara seperti ini, remaja yang berada di sebelah meja menyeringai dan membalas Fernando. Pemuda itu, sekitar 23 atau 4 tahun, berambut pendek, pipinya merah, seluruh tubuhnya berbau arak, tampaknya dia sudah minum banyak. Masuk saja harus 40 juta, warga sipil belum tentu rela mengeluarkan uang ini. Fernando melirik pemuda itu dan berkata. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan membuka mulutnya ke arah Fernando, dan bau arak datang tertiup ke arah muka Fernando. Teman, kelihatannya pengalaman sosialmu kurang. Aku hanya warga sipil biasa, seorang buruh pabrik yang memiliki upah sebulan hanya 8 juta saja. 40 juta adalah penghasilanku untuk setengah tahun, itu juga harus dipakai untuk makan dan hidup. Namun aku, tetap saja datang ke perahu merah untuk minum-minum dan bersenang-senang. Oh, mengapa? Fernando benar-benar penasaran, melihat upah pemuda ini, dia sama sekali tidak akan mampu membayar dan bisa datang ke tempat ini, tetapi dia tetap datang. Fernando penasaran dengan alasannya. Karena di sini, kita bisa mendapatkan rasa hormat, dapat melihat dan merasakan kehidupan kelas atas. Pemuda itu tersenyum pahit. Harga rumah di kota Jingering, yang murah sudah lebih dari 20 juta, yang mahal kisaran 100 sampai 120 juta.
Aku hanya seorang buruh pabrik yang menerima upah 6-8 juta, tidak mungkin bisa membeli rumah dan menetap di kota Jingering seumur hidup. Apa kamu tahu yang namanya keputusasaan dalam hidup? Ini adalah keputusasaan. Gaji sebulan milikmu hanya uang untuk sekali makan bagi anak orang kaya, itu adalah keputusasaan. Lebih penting lagi, dalam masyarakat yang mementingkan uang ini, orang miskin tidak mungkin bisa diberi sedikit rasa hormat. Jika kamu tidak punya uang, orang-orang akan mengabaikanmu. Selain itu, aku pasti tidak akan punya pacar. Wajah pemuda dipenuhi kepahitan, kemudian dia melihat ke panggung, matanya kembali bercahaya lagi. Tapi ketika datang ke perahu merah, semuanya berbeda. Kamu hanya perlu mengeluarkan 40 juta dan memberi tiket masuk, semua orang di sini akan memperlakukanmu seperti tuan. Gadis-gadis cantik dan sombong yang biasanya tidak akan melirikmu di dalam kehidupanmu, di sini, mereka akan merasa sangat antusias kepadamu, dan bahkan bermain denganmu. Di sini kamu juga akan melihat anak-anak orang kaya yang menghabiskan banyak waktu dan berfoya-foya, aku benar-benar bisa melihat kehidupan mereka, kemudian bisa berimajinasi bahwa diriku sendiri juga anak orang kaya, membayar 40 juta sangatlah sepadan. Singkatnya, di dalam perahu merah ini, dengan 40 juta biaya masuk, kamu dapat merasakan apa itu rasa hormat, dapat merasakan bagaimana menjadi orang kaya sesungguhnya, dan kehidupan orang kaya seperti apa. Wajah pemuda itu tiba-tiba tampak tidak berdaya. Tentu saja, besok pagi, aku harus kembali ke pabrik, bekerja dengan baik di jalur perakitan. Sekarang, bersenang-senang dulu selagi bisa. Setelah mendengarkan ini, Fernando menggelengkan kepalanya, tetapi tidak banyak bicara. Dunia ini pahit, Fernando tidak berdaya untuk mengubahnya, dia hanya bisa bekerja keras, sehingga keluarga, teman, saudaranya, dapat menjalani kehidupan yang baik. Teman, sejujurnya, 40% dari tamu yang duduk di lantai pertama perahu merah ini, mempunyai pemikiran yang sama denganku, pemuda itu tertawa lagi. Bagaimana dengan lantai 2? Fernando bertanya dengan penasaran. Lantai 2, itu benar-benar tempat anak orang kaya, bidang pandang di lantai 2 juga lebih luas, setiap meja terdapat wanita cantik yang mendampingimu, mengupas udang untukmu, dan menuangkan anggur, itu benar-benar sebuah kenikmatan. Pemuda tersebut melihat ke lantai 2 dengan tatapan penuh iri. Tapi jika ingin pergi ke lantai 2, harganya sangat mahal, 100 juta per orang, itu belum termasuk 40 juta uang tiket masuk. Bagaimana dengan lantai 3? Fernando melihat ke arah lantai 3 perahu wisata. Di sana hanya ada sebuah meja, di sana juga lantai tertinggi dengan pemandangan terbagus di perahu wisata ini, dan di kedua sisinya, berdiri seorang wanita elegan dengan penampilan yang anggun, seorang wanita penghibur dengan tubuh yang seksi. Ada 3 orang duduk di samping meja, 2 pria dan 1 wanita, semua masih sangat muda, sekitar 20 tahun. Di sebelah kiri, terlihat seseorang mengenakan jas Armani, dagunya kurus dan wajahnya putih bersih, seperti wanita. Pandangan matanya dalam, seluruh tubuhnya memancarkan kepercayaan diri yang kuat, setiap gerakannya mengeluarkan aura yang menyesakkan. Yang di sebelah kanan, mengenakan kemeja merah muda, rambutnya disisir ke belakang, dia tersenyum dan menampilkan kesan yang santai, tetapi jam tangan Roger Dupuy yang berharga miliaran di pergelangan tangannya bersinar, membuatnya terlihat berbeda dan berwibawa. Gadis di paling samping, hanya mengenakan rok putih polos, di seluruh tubuhnya tidak ada kalung, anting dan perhiasan lainnya. Wajahnya indah, dia memandang ke arah lantai pertama dari panggung dengan tatapan kosong, memberikan kesan tidak tertarik kepada semua hal. Meskipun pakaiannya biasa, tetapi kedua pria di sampingnya sama sekali tidak memandang rendah ketika menatap gadis tersebut, seolah gadis itu berada pada tingkat yang sama dengan mereka. Lantai 3, itu tidak mudah. Pemuda di sebelah Fernando, melihat sekilas ke lantai 3, dia merasa takjub dan menarik kembali pandangan mata, seolah-olah takut ketahuan.
3 orang di lantai 3 itu adalah anak-anak dari 3 keluarga besar di timur Indoland. Keluarga Sawat, keluarga Harto, dan keluarga Suparno. Posisi mereka jauh di atas. Pemuda itu berkata ketakutan. Ini anak-anak kaya yang sesungguhnya, generasi kedua yang kaya, generasi kedua yang berkuasa. Tidak hanya kaya, tetapi juga berkuasa. Hanya menguap saja sudah membuat seluruh Indoland terkejut. Wajah pemuda itu terlihat sangat serius. Pria yang pakaian Armani, bernama Topan Harto, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Harto. Gadis mengenakan rok putih di sebelahnya, bernama Bonita Suparno, detailnya kurang jelas, aku hanya tahu dia adalah keluarga Suparno. Yang memakai kemeja bunga itu bernama Lohot Sawat, dia adalah keponakan dari Kasril Sawat, pemimpin keluarga besar keluarga Sawat di timur Indoland, posisinya juga sama-sama terhormat. Bab 322. Orang-orang kaya ini, sedikitnya menghabiskan 1 miliar rupiah setiap malam di perahu merah. Pria muda itu melihat ke lantai 3 dengan perasaan iri dan cemburu. Begitu mereka lahir, titik awalnya adalah titik akhir dari orang-orang biasa seperti kita. Bahkan 10 kehidupan pun tidak akan bisa mencapai level mereka. Fernando juga melihat ke lantai 3, sungguh di luar dugaan, tanpa disangka baru hari pertama kedatangannya di kota Jingering, dia akan bertemu dengan 3 keluarga besar Indoland Timur. Di perahu lantai 3, Lohot, kamu dari Nyoman ke Jingering yang berjarak 600 hingga 700 km untuk menemuiku. Apakah jauh-jauh kemari demi selebriti internet, Rina Naura? Ucap Topan yang mengenakan setelan Armani sambil tersenyum. Dia memiliki wajah yang putih, dagu tipis, dan senyum yang memberikan rasa hangat. Yah, tidak ada cara lain, pria tua di keluargaku memberiku 200 miliar untuk latihan, berinvestasi, membuat perusahaan atau semacamnya, dan mengumpulkan berbagai pengalaman sosial. Sawat yang mengenakan kemeja bunga hanya tersenyum dengan pasrah. Tapi kamu juga paham, aku hanyalah orang kaya bodoh yang hanya tahu makan dan menunggu kematian, bahkan aku membeli ijazah sarjanaku, bagaimana aku bisa membuat perusahaan, berinvestasi, uang 200 miliar yang ada di tanganku ini, sudah pasti akan ku hambur-hamburkan. Tapi orang selalu memiliki sedikit motivasi, aku tidak memiliki hobi apapun, hanya pergi ke klub malam dan bermain dengan gadis-gadis muda, setelah itu pulang ke rumah untuk bermain game, melihat siaran langsung, dan tidur. Aku berpikir sejenak, lebih baik menggunakan uang 200 miliar ini untuk membuka platform siaran langsung, kebetulan juga belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Bonita yang duduk di sebelahnya bertanya. Belajar dari pengalamanmu adalah siaran langsung yang saat ini sedang naik daun di Ustreaming. Adik Bonita memang sangat pintar. Lohot berkata. Pelayan di sampingnya mengupas lobster beku dan menyuapkan ke mulut pria itu. Ustreaming itu, baru-baru ini muncul di industri siaran langsung. Hanya dalam waktu 1 bulan sudah menempati peringkat ketiga, dan tahun depan mungkin akan terdaftar di bursa efek. Aku juga mendengar bahwa pemilik Ustreaming bisa dikatakan sebagai miliarder misterius. Topan mengangguk. Generasi kedua orang kaya ini, ada yang meskipun berduit, tapi mereka memiliki visi, fokus mengikuti potensi perkembangan zaman, prospek, dan perubahan suatu industri. Benar, aku telah menyuruh orang untuk menyelidiki. Ada 2 alasan yang membuat Ustreaming berkembang sangat pesat, ucap Lohot. 1. Uangnya kuat. Kedua, merekrut pembawa acara dari platform besar yang lain. Dan aku punya keduanya. Aku punya platform siaran langsung, lisensi bisnis perusahaan, staf teknis, hanya saja kualitas pembawa acaranya saat ini kurang bagus, jadi aku ingin mencoba untuk merekrut Rina Naura. Itu adalah keputusan yang baik. Bonita mengangguk, tatapan matanya sangat tenang membuat orang lain merasa tenang. Meskipun Rina adalah selebriti sebuah video pendek dan belum pernah melakukan siaran langsung, tapi video pendeknya memiliki 5 hingga 6 juta penggemar. Jika merekrutnya, pasti bisa membawa banyak penonton di platform siaran langsungmu,
dan itu akan membuat platform milikmu berkembang lebih cepat. Haha, ucapan adik Bonita ini membuatku semakin percaya diri. Aku telah menerima informasi, tidak hanya Rina yang datang hari ini, tapi manajernya juga datang, tunggu penampilannya berakhir dan mari bicarakan hal ini. Ucap Lohot sambil tersenyum. Aku hanya berharap, Topan dan Bonita untuk tidak berebut denganku. Lohot, tenanglah. Aku tidak tertarik dengan Rina. Topan tersenyum. Aku di sini hanya untuk bermain di Provinsi Sulemin, untuk merasakan suasana penduduk di kota Jingering, dan aku tidak tertarik dengan hal semacam ini. Bonita juga berbicara. Baguslah kalau begitu. Lohot mengangguk, karena Topan dan Bonita tidak peduli dengan masalah ini, dia pun mendatangi Rina dengan percaya diri. Lagi pula, di perahu merah ini hanya status mereka bertiga yang tertinggi. Orang-orang yang berada di dua lantai lainnya sama sekali tidak peduli dengan Lohot. Pada saat ini, di atas panggung, 4 wanita cantik telah selesai menari, dan melangkah mundur. Selanjutnya, kita undang Nona Rina untuk menuju ke atas panggung dan menari untuk semua orang, terdengar suara dari balik layar. Rina datang, CKICKKIC, selebriti internet, Rina Noura, menampilkan tarian klasik. Benar, melihat tariannya, aku merasa seperti aku seorang raja zaman dahulu. Gaji setengah tahun, tiket seharga 40 juta hanya untuk melihat Rina menari. Mata semua orang berbinar, menantikannya. Tok tok tok, langkah kaki yang lembut terdengar, seorang gadis melangkah perlahan ke atas panggung. Gadis itu mengenakan gaun putih, roknya yang menyapu lantai, dia memiliki wajah oval yang halus, kulitnya selembut alunan musik, bibir tipis berwarna merah muda, seperti peri keluar dari gambar, terdapat tahi lalat di antara alisnya. Dua mata besar bercahaya, tampak mempesona. Benar-benar cantik dan indah. Dia adalah Rina Noura. Penonton menahan napas saat melihat Rina, semua orang terkejut melihat penampilannya yang luar biasa ini, tidak menghembuskan nafas dengan keras, seolah takut mengganggu wanita dalam gambar ini. Sangat cantik. Lohot kagum, kepalanya mengangguk mengaguminya, matanya memancarkan keserakahan, tunggu dia tanda tangan untuk menjadi pegawaiku. Aku 70% yakin akan membuat wanita cantik ini bertindak agresif di tempat tidurku. Memikirkannya saja membuatku bahagia. Penampilannya sangat bagus. Fernando menyentuh dagunya dan menatap Rina. Ini kedua kalinya dia bertemu Rina, pertemuan terakhirnya adalah di layanan servis jalan tol, pukul 18:02. Meskipun aku tidak tahu bagaimana cara menari, tapi jika itu sama baiknya, aku tidak tahu apakah aku bisa mengundangnya ke Hiu Streaming sebagai pembawa acara, ucap Fernando dalam hatinya. Pada saat ini, cahaya pada lukisan tiba-tiba redup, sorotan biru, jatuh pada tubuh Rina. Rina mulai menari tarian klasik yang berjudul Bibir Merah. Gaya tariannya sangat indah, pakalannya berterbangan, rasa malu, harapan, dan kebahagiaan yang menampilkan kesempurnaan. Bagus, cantik, penonton di bawah bertepuk tangan berturut-turut. Ini tarian yang bagus. Mata Fernando berkedip, jika Rina bergabung dengan Hiu Streaming, tingkat pertumbuhan kinerja Hiu Streaming akan semakin meningkat. Bibir Merah selesai, seorang wanita parubaya mengenakan kacamata dengan tubuh sedikit berisi naik ke panggung, dia adalah orang yang di jalan tol, orang yang mengejek istri Fernando, Rina memanggilnya Tante Amelia. Halo semuanya, saya adalah manajer dari Rina dan orang utama yang bertanggung jawab atas studionya Rina. Wanita parubaya itu berbicara, matanya melihat ke lantai 2 dan lantai 3. Kali ini aku dan Nona Rina dari Kausar ke Jingering untuk pertunjukan di Perahu Merah, dan juga Nona Rina kami berharap dapat masuk ke dalam dunia pertunjukan, tapi kami tidak tahu apakah Tuan Muda Jingering dan tuan-tuan tertarik melihat penampilan Nona Rina kami. Omong kosong, apakah ini menjual diri? Membicarakan ini setelah tarian selesai. Cekak, Rina begitu cantik, entah pria mana yang bisa mendapat tawaran besar itu. Mendengar ini, wajah para tamu semua sedikit berubah. Di lantai 3, Lohot tersenyum,
semuanya sesuai dengan harapannya. 10 miliar, Nona Rina, tanda tangani ini untuk 2 tahun. Dia berdiri dan berteriak. Lohot menyukai Rina, hanya menawar 10 miliar. Bab 323. 10 miliar, dia benar-benar kaya. Aku tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidupku, tetapi orang kaya generasi kedua ini mampu menghabiskan 10 miliar secara langsung. Semua orang di lantai 1 membicarakannya dengan iri dan cemburu. Ternyata dia adalah Pak Lohot. Melihat Lohot, mata Tante Amelia berbinar. Saya tidak menyangka Pak Lohot benar-benar menyukai Rina, ini adalah keberuntungannya. Rina, kenapa tidak menyapa Pak Lohot? Halo Pak Lohot. Rina berbalik dan membungkuk ke arah lantai 3 dengan malu-malu. Dia bisa menjadi selebriti internet, selain karena pandai menari dan sangat cantik juga berkat manajemen studionya. Oleh karena itu Rina selalu mengikuti perkataan Tante Amelia. Melihat wanita cantik di depannya, membuat Lohot semakin menyukainya, hatinya menghangat, ingin segera melihat wajah Rina saat ini juga, kemudian membawanya ke kamar hotel untuk merasakan kenikmatan dunia. Aku baru saja mengatakan 10 miliar untuk 2 tahun, apalagi yang kamu pikirkan? Lohot melihat Tante Amelia. Setelah tanda tangan, di tahun pertama, aku akan mengaturnya untuk menjadi pembawa acara di platform siaran langsungku. Di tahun kedua, aku akan memasukkannya ke industri entertainment menjadikannya seorang aktris, bermain film. Dengan dukungan sumber daya keluarga Sawat di Timur Indoland, dipastikan dia akan menjadi bintang terkenal di masa depan. Ini adalah kesempatan. Mata Tante Amelia berbinar, kalau begitu kita tidak bisa menundanya lagi, Pak Fernando. Saya akan menyiapkan kontraknya. Setelah mengatakan itu, Lohot pun keluar. Aku menawar 14 miliar. Tiba-tiba terdengar suara ringan. Seluruh perahu tiba-tiba menjadi tenang, semua mata tertuju pada sumber suara. Itu adalah seorang pemuda yang duduk di lantai pertama, matanya tenang seperti aliran air. Saudaraku, apakah kamu gila? Pemuda yang duduk di sebelah Fernando menatap Fernando seolah-olah dia idiot. Tawaran di lantai 3 adalah milik Lohot dari keluarga Sawat di Timur Indoland, kamu menaikkan harga tawarannya, apakah kamu cari mati? Lagi pula, 14 miliar, apakah kamu mampu? Tamu lain juga melihat Fernando dengan pandangan yang sama, seolah-olah dia idiot. Bagaimanapun, penawar 10 miliar adalah Lohot, anak dari keluarga terkaya di Timur Indoland, dan keberadaan sebagian besar orang yang hadir seperti semut baginya. Dia menaikkan harga tawaran, bukankah dia gila? Rina tidak sengaja melihat Fernando. Dia ingat pemuda itu, yang ingin menggunakan payung untuk membantunya bersembunyi dari hujan di area servis jalan tol. Rina tidak menyangka bertemu Fernando lagi di sini. Nak, apakah itu kamu? Tante Amelia juga mengenali Fernando, melihat Fernando dengan tatapan mengejek. Nak, kamu hanya mengendarai mobil van, apakah kamu bisa membayar 14 miliar? Jangan main-main. Di lantai 3, Lohot dengan 3 orang melihat Fernando dengan tatapan marah, tanpa mengatakan sesuatu. Karena di mata mereka, dirinya dan Fernando tidak berada di level yang sama. Yang dikatakan Fernando barusan seperti seseorang yang berjalan di jalan, dengan ditertawakan oleh semut, dia tidak memperdulikannya sama sekali. Semut ini hanya mencoba menarik perhatian. Pak Lohot, jangan pedulikan perkataan orang miskin ini, 10 miliar barusan. Tante Amelia tersenyum melihat Lohot, dia takut Fernando akan melakukannya dan membuat Lohot tidak menandatangani kontrak. Cepat siapkan kontraknya, Lohot berkata dengan ringan. Baik, Tante Amelia mengambil langkah lain. 20 miliar, Fernando berkata lagi. Kali ini, seluruh penonton terdiam, bahkan jarum yang jatuh pun bisa terdengar. Nak, apakah kamu idiot? Tante Amelia menoleh ke belakang dan menatap Fernando dengan marah, 20 miliar. Lihat bagaimana penampilanmu, bagaimana bisa punya uang sebanyak itu. Tolong berhenti berbicara dan menarik perhatian. 20 miliar.
Di lantai 3, Lohot sedikit tertarik, dia memandang Fernando dengan tatapan mengejek. Nak, jangan berbicara lagi, harga pakaian yang kamu kenakan tidak lebih dari 400.000 rupiah. Jika kamu benar-benar ingin menawar sebesar 20 miliar, seharusnya kamu duduk di lantai 1, bagaimana kamu berkata seperti itu sedangkan saat ini kamu berada di lantai 2 perahu. Begini, kamu bisa menaikkan harga denganku, tapi kamu harus membuktikan dirimu, apakah kamu punya modal? Apakah kamu bisa memberi uang senilai 20 miliar? Setelah mengatakan itu, Lohot diam-diam memperhatikan Fernando. Semua orang juga menatap Fernando, ingin melihatnya membodohi diri sendiri. Yang dikatakan Lohot benar, jika mampu menawar 20 miliar, seharusnya dia duduk di lantai pertama, kan? Fernando mengangguk, karena kamu ingin membuktikannya, maka akan aku buktikan. Ketika saatnya tidak menonjolkan diri, tetap rendah diri, karena jika kekayaannya terbongkar, akan menyebabkan bencana yang mematikan. Tetapi ketika saatnya untuk menonjolkan diri, maka harus menonjolkan diri. Jika tidak, akan terlihat datar. Dia menyentuh kartu kredit perunggu dan menyerahkannya kepada pelayan di sebelahnya. Gesek kartunya, aku akan mentraktir semua makanan malam ini. Pelayan itu terkejut, meskipun dia sedikit meremehkan Fernando, tapi Fernando adalah tamu, harus dilayani dengan baik. Pak, tolong Anda tunggu sebentar. Pelayan segera memasuki sebuah ruangan dan keluar 2 menit kemudian dengan mesin EDC di tangannya. Pak, menurut statistik keuangan, uang tiket malam ini berjumlah 2 miliar 20 juta rupiah, ditambah hidangan tamu lantai 2 dan 3, totalnya 2 miliar 920 juta. Gesek kartunya, ucap Fernando, anak ini sangat konyol, 2 miliar 920 juta, bisakah dia membayarnya? Yah, sudah waktunya, tapi masih berpura-pura. Lihatlah wajahnya, sangat tenang, dia benar-benar pandai berakting, sia-sia jika tidak jadi aktor. Semua orang melihat Fernando dan mengolok-oloknya. Pelayan telah mengambil kartu dan memasukkan mesin EDC. Pak, tolong masukkan PIN kartunya. Fernando memasukkan PIN kartu. ZZZ. Slip transaksi keluar dari mesin EDC, 2 miliar 920 juta, transaksi berhasil. Ini, transaksi itu berhasil. Tidak mungkin, dia sangat kaya. 2 miliar 920 juta, apakah dia mengurangi nominalnya? Semua orang yang hadir menatap dengan tatapan bodoh. Pak, tolong tanda tangani namamu, pelayan menyerahkan daftar transaksi dan pena untuk tanda tangan, melihat Fernando, rona merah muncul di wajahnya. Pemuda ini sangat kaya, tidak tahu dari keluarga kaya mana di Jingering. Keluarga Zainos, keluarga Raban. Fernando menandatangani namanya di slip transaksi. Fernando Lukman. Melihat nama Fernando, mata pelayan itu berkedip, di Jingering tidak ada keluarga yang bermarga Lukman. Tapi bagaimanapun, pemuda ini pasti orang kaya. Malam ini seluruh pengeluaran dibayar oleh Tuan Fernando. Pelayan itu berteriak pada kerumunan. Oh, luar biasa, mari makan sampai puas. Semua orang langsung bersorak, terutama para tamu di lantai 1, mereka menari dengan penuh kegembiraan. Bagaimana tidak bahagia saat ada orang yang mentraktir mereka. Mata Fernando dengan tenang menatap Lohot yang berada di lantai 3. Aku punya kekuatan dan bisa menambah harga tawaranmu, bukankah ini cukup untuk membuktikan diriku? Pemuda ini akan melawan Lohot hingga akhir. Semua orang tampak kebingungan. Tentu saja ada. Di sebelahnya, Tante Amelia tersenyum pada Fernando. Semakin tinggi harganya, semakin banyak yang dia hasilkan. Nak, aku tidak akan berbelas kasih padamu. Aku menawar 20 miliar. Muncul kemarahan di mata Lohot. Aku takut kamu tidak tahu identitasku, aku adalah anggota keluarga Sawat di Timur Indolen, kamu yakin ingin menawar harga lebih tinggi dariku? Aku menawar 40 miliar. Ucap Fernando. Bersambung ke bab 324. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.